Pengeroyokan dua debt collector atau yang dikenal dengan istilah mata elang hingga tewas oleh 6 anggota Polri berbuntut panjang karena memicu kerugian banyak pihak. Lalu bagaimana seharusnya aktivitas debt collector ini berjalan tanpa harus menimbulkan cekcok hingga berujung kematian? Kami diskusikan ini bersama staf ahli Kapolri Profesor Hermawan Sulistyo dan psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat sore semuanya dengan Tifal, apa kabar? Ya, selamat sore. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. 6 anggota Polri terlibat pengeroyokan 2 debt collector hingga berujung tewas, Prof. Kiki. Menurut Anda ini semata-mata pemicunya karena motor yang ditarik debt collector ini punyanya polisi atau ada faktor lain? Enggak, begini ya. Kasus begini kan setiap hari ada kejadian seperti ini. Nah, jadi ada problem kultural, sosial kultural, ada problem hukum. Kalau dari segi hukum sebetulnya mudah. Mudahnya apa? Diubah nggak boleh, ada aturannya nggak boleh mengambil di jalanan kayak gitu. Itu sudah ada aturannya. Lalu tinggal pemilik motor itu dengan operator bekerja sama dengan bank yang memberikan itu di dikunci aja lewat lewat rekening banknya, rekening bank di peminjam ini, di pengguna ini. Nah, itu lebih aman, lebih gampang, dan nggak menimbulkan keributan. Tapi problem yang ini seringkali ditolak karena ini nyangkut mata pencarian. Matel-matel itu kan yang dikenal biasanya stereotip dari etnik tertentu gitu. Nah, itu merupakan mata pencarian. Ini sulitnya di situ. Padahal kalau dari segi hukum itu. Nah, kalau dari segi sosial ini lebih repot karena apa? Ada istilah jagoanisme atau dulu tahun 70-an awal itu dikenal dengan jingoism. Jingoism adalah yang melandasi preman-preman di jalanan itu bahwa gue lebih jago dari lu gitu. Terus lu mau jual, gue borong, nggak gue beli, gue borong. Baik. Kalau kemudian melihat profil 6 pelaku ini yang sama-sama anggota Polri, yang Anda lihat, Prof. Kiki, secara profilnya anggota yang terbilang bermasalah atau enggak nih? Ya pastilah, kan saya selalu bilang anggota di level bawah itu sulit sekali. Mereka kalau baru pendidikannya hanya 7 bulan, apa yang bisa didapatkan dari 7 bulan pendidikan? Dan diajarkan itu pertama-tama adalah kewenangan. Kamu berwenang, sehingga mereka lupa di badge-nya yang dicantolin di kantongnya itu tidak ada yang menyangkut kewenangan. Kewenangan itu kan menangkap, memeriksa, menahan. Nah, yang ada adalah pelayanan, karena di belakangnya itu tertulis sangat jelas di badge logam itu melindungi dan melayani. Nah, ini pendidikan harus menekankan itu, jangan menekankan pelayanan, menekankan kewenangan. Sehingga udah jelas ini bisa kena etik ya, Pak? Iya, udah pasti itu, udah pasti. Kita lihat aja sidang pengadilannya nanti. Pak Reza, begini juga, kalau kita lihat posisi dari debt collector ini ibarat katakan aja kayak dua sisi mata uang begitu. Satu sisi ada fungsinya bagi perusahaan leasing bisa menagih utang, operasional bisa berjalan normal. Tapi di sisi lain ini jadi musuh buat para kreditor. Fakta ini jadi hal yang sebetulnya lumrah kalau berkaca dari kasus ini? Ya, dalam situasi ketika peraturan atau norma itu tidak tersedia secara memadai, maka memang riskan untuk kemudian memunculkan adanya sensasi deindividuasi atau anomi, bahwa perilaku tidak terkendali, kemudian seolah bisa berbuat sekehendak hati. Tapi bagi saya, persoalan ini laksana efek brutalisasi, yaitu bagaimana sebuah tindak pelanggaran hukum berlanjut dengan tindakan pelanggaran hukum berikutnya, namun dengan bobot yang lebih luas, berlanjut lagi dengan tindakan pelanggaran hukum berikutnya dengan skala yang lebih masif. Nah, dengan tingkat brutalitas yang semakin lama semakin mendaki itu,
maka sudah barang tentu penanganannya harus sifatnya multisektor, multidisiplin, agar memastikan bahwa tidak hanya tudingan itu terarah kepada salah satu pihak saja, tapi seluruh pihak terkait akhirnya juga harus dimintai pertanggungjawabannya. Dan melihat pelakunya adalah polisi juga, sehingga asumsi bahwa seharusnya anggota polisi bisa bertindak dengan lebih bijak dengan ada kewenangan itu seperti yang Prof. Kiki bilang, selama itu sesuai prosedur, itu tidak tergambar di sini ya? Vigilante macam itu yang sangat saya sesalkan. Semestinya kita harus berani berasumsi bahwa otoritas penegakan hukum, para personil betul-betul menjadi sosok tentang bagaimana penegakan hukum itu berlangsung. Tetapi ini yang saya khawatirkan merupakan pelanggaran hukum kedua yang tadi saya cerita tentang efek brutalisasi. Bahwa alih-alih meredakan atau menghentikan pelanggaran hukum pertama yang terindikasi dilakukan oleh debt collector, justru pelanggaran oleh debt collector itu ditangani dengan cara pelanggaran hukum yang sekali lagi sayangnya dilakukan oleh personil penegakan hukum. Nah, masuk akal kalau kemudian ya kita bisa diskusi panjang apakah kita akan sebut mereka sebagai oknum belaka atau kita sebut mereka sebagai aparat penegak hukum. Kalau kita anggap bahwa perilaku kekerasan, perilaku di luar hukum itu hanya dilakukan oleh segelintir saja, relevan kita sebut 6 orang itu sebagai oknum. Tapi yang kita khawatirkan, kalau subkultur menyimpang berupa kekerasan, subkultur menyimpang berupa melakukan pelanggaran hukum oleh sesama personil itu ternyata mewabah sedemikian rupa, maka kita punya alasan untuk bertanya ulang, ini oknum ataukah aparat? Oke, Prof. Kiki, soal jasa debt collector ini sebetulnya secara regulasi aturan yang ada nggak sih detail SOP standar tindakan yang mengatur kerja-kerja mereka ini? Saya nggak tahu ya, saya bukan ahli hukum, tapi yang terjadi adalah yaitu tadi kalau dari perspektif premanisme mereka kan merasa kuat karena mereka itu polisi, mereka aparat, mereka ini. Tetapi debt collector yang lain dan aparat untuk dan orang-orang untuk menghadapi debt collector seperti itu kan di mana-mana ada. Ini fenomena yang sangat umum sekali. Setiap hari kejadian gitu loh. Dan itu dari perspektif apa? Pemberi jasa ini kan mata pencarian secara kolektif gitu. Nah, aturan apapun bagi saya akan tampak pasti dilanggar oleh siapapun, apakah itu oknum atau orang biasa gitu. Dan ini situasi ini sebetulnya mencerminkan apa yang terjadi di bawah puncak dari gunung es tentang situasi ekonomi yang memburuk. Ya. Sehingga Anda merasa bahwa apapun aturannya selama debt collector cara mainnya seperti ini, ya kasus semacam ini akan berulang terus, begitu? Iya, pasti itu, pasti orang saya tidak hanya bilang nggak bisa makan, tetapi ada nuansa jagoanisme, ada nuansa premanisme, ada nuansa yang saya sebut istilah lama tahun 70-an itu adalah jingoism dari film Django, yang terkenal sekali dulu, tokohnya itu jagoan, koboi-koboyan kayak gitu, dan ini fenomena umum di seluruh Indonesia, seluruh masyarakat. Bukan hanya persoalan debt collector, tapi semua kita itu kan merasa jagoan gitu. Jadi merasa jagoan, hukum itu pasti dikesampingkan. Oke. Itu yang dalam istilah sekarang bilang, lu jual, gua borong gitu. Oke, ini kan kasus yang ada di Kalibata kan sampai berujung pembakaran. Tapi kalau kemudian harus menunggu laporan, apakah nggak salah prosedur ya Pak? Gimana baiknya ini? Karena kan kerugiannya masif ini. Ya, tinggal dicomoti aja pelakunya. Apakah mereka bekerja sama sejak awal untuk menghadapi
menghadapi debt collector, atau mereka secara spontan lagi kumpul-kumpul terus ada kasus ngumpul, itu kan akan menentukan derajat kesalahan yang mereka lakukan. Oke. Psikologi sosialnya ini yang akan jadi PR, Pak Reza. Ini kompleks sekali urusannya, soal sosial, ekonomi, dan lain-lain. Menurut Anda masih ada ruang untuk memperbaiki ini semua? Sayangnya nih, betapapun seragam itu ditanggalkan, pangkat disimpan, tetap saja teman-teman di kepolisian itu sebagai manusia terkunci dalam sebuah bias, yaitu manakala mereka berada di satu tempat lebih dari satu orang, maka dikhawatirkan akan muncul jiwa korsa menyimpang. Mereka merasa memiliki identitas yang sama, memiliki status yang sama, bahkan seolah-olah memiliki persoalan atau kesulitan hidup yang sama, dan memandang dunia dengan cara yang kurang lebih sama, bahwa kita akan terhindar dari resiko, kita akan mampu lolos dari pertanggungjawaban etik maupun pidana, sesama kolega akan melindungi kita, dan cara-cara berpikir yang sesat atau bias semacam itu akan terus-menerus meruyak. Karena itu, terus terang, bagi saya, kalau masalah ini ingin diselesaikan secara tuntas, menyeluruh, objektif, dan transparan, maka langkah yang diambil oleh pihak kepolisian sudah sangat jitu. Bahwa justru penindakan pertama kali dilakukan terhadap 6 orang personil yang melakukan pengeroyokan itu. Dengan melakukan penindakan secara internal semacam itu, akan terbangun moral, akan terbangun spirit bahwa teman-teman di kepolisian tidak punya beban untuk kemudian menindak pihak-pihak eksternal yang juga harus bertanggung jawab dalam peristiwa ini. Bukan berarti saya mengatakan inilah kesempatan bagi polisi untuk menggunakan pendekatan penegakan hukum semata, bukan seperti itu. Karena saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Kiki, di samping penegakan etik, di samping penegakan hukum, pendekatan-pendekatan yang lebih sosiologis, kemasyarakatan, tentu tidak bisa dimuskilkan sama sekali. Oke, nah soal peristiwa pembakarannya ini Prof. Kiki, terakhir untuk Anda. Karena ada kesan bahwa ini polisi tampaknya cukup berhati-hati, meskipun kemudian ada yang bilang bahwa dalam peristiwa ini ada upaya provokasi dan yang lain-lain yang memicu akhirnya pembakaran. Warga yang tidak terlibat urusan soal yang debt collector ini pun jadi korbannya di sini. Anda merasa begitu juga? Dalam kasus seperti ini selalu instan sifatnya, nggak ada perencanaan lama dihadapi, dibunuh, itu jarang sekali terjadi. Biasanya temannya ribut, ikut ribut, lalu tersinggung egonya, ikut ribut, digebuki rame-rame. Itu wajar dalam tanda petik ya. Ada solidaritas seperti itu. Kebetulan yang diambil ini kan polisi. Bisa terjadi orang biasa. Dan yang orang biasa itu tidak terdeteksi. Banyak sekali kasus begini. Gitu. Kalau untuk pembakarannya gimana? Terkesan Ya, hati-hatikah menurut Anda? Karena ada pandangan seperti itu di publik. Ini kan warung-warung yang gampang dibakar nih. Begitu kejadian seperti itu ya apa aja dirusak, dihancurin, dibakar gitu. Nah, saya kok tidak melihat ada proses lama direncanakan untuk membakar semuanya gitu. Enggak. Nah, mungkin karena efek perlawanan dari debt collector itu, dia lihat itu barang sudah di depan matanya, kalau diambil dia akan dapat cuan. Sehingga pengusutannya menurut Anda harus bagaimana untuk konteks pembakaran itu tadi? Ya, dihukum pelakunya dihukum dulu supaya tidak terjadi seperti ini. Tapi apakah ada insinuasi dari pihak debt collectornya harus dihitung juga gitu. Mungkin melakukan provokasi, menyerang duluan atau bagaimana itu harus dihitung. Oke, Prof. Kiki, Pak Reza, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami kali ini. Selamat sore semuanya. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore. Polisi